Dongeng sebuah kisah timun emas dan raksasa. Di sebuah kampung di Jawa Tengah hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Serini. Ia hidup sendiri sejak ditinggal mati suaminya beberapa tahun silam. Kesendirian Mbok Serini menginginkan kehadiran seorang anak. Tiap hari ia berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan seseorang anak. Pada suatu malam, Mbok Serini bermimpi. Dalam mimpinya, Mbok Serini bertemu sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan untuk mengambil bungkusan kain berwarna putih di bawah pohon besar. Pagi hari, Mbok Serini pergi ke hutan tempat ia biasa mencari kayu bakar. Kali ini, ia penasaran dengan mimpinya tadi malam. Sesampainya di bawah pohon besar, ia menemukan bungkusan kain kecil berwarna putih berisi biji mentimun. Tiba-tiba dari arah belakang Mbok Serini muncullah sosok raksasa mirip seperti sosok yang ada di dalam mimpinya. Lalu raksasa itu berkata pada Mbok Serini agar menanam biji mentimun. Kelak biji mentimun itu akan tumbuh menjadi seorang anak. Jika sudah dewasa, serahkanlah anak itu kembali untuk menjadi santapan. Meski masih merasakan takut yang luar biasa setelah bertemu raksasa, Mbok Serini membawa pulang biji mentimun itu, lalu ia tanam di perkarangan. Tiap hari biji mentimun itu disiram dan dirawat sehingga tumbuh menjadi tanaman mentimun yang berbuah anehnya. Buahnya hanya satu, warnanya kuning keemasan, dan terus membesar hingga mencapai bayi manusia. Lalu Mbok Serini memetik buah mentimun yang sudah matang itu untuk dibawa ke dalam rumah. Setelah dibuka, ternyata di dalam buah mentimun terdapat bayi perempuan. Mbok Serini lantas memberi nama bayi tersebut dengan nama Mentimun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan baik hati. Saking sayangnya kepada Timun Mas, Mbok Serini lupa bahwa ia harus menyerahkan Timun Mas kepada raksasa yang jahat untuk dijadikan santapan. Akhirnya tibalah waktu raksasa jahat mendatangi Mbok Serini. Raksasa jahat meminta agar Timun Mas segera diserahkan kepadanya agar tidak menjadi santapan raksasa. Mbok Serini meminta perpanjangan waktu 3 hari lagi dengan alasan Timun Mas sedang sakit hingga dagingnya tidak enak untuk dimakan. Raksasa menuruti permintaan Mbok Serini dan menunggu hingga 3 hari. Jika sampai 3 hari Timun Mas tidak diserahkan, maka Mbok Serini lalu pergi meminta bantuan petapa sakti yang tinggal di atas gunung. Petapa sakti tersedia membantu Mbok Serini dengan menyerahkan 3 bungkusan. Bungkusan itu berisi biji semangka, jarum, dan petis. 3 hari berlalu, raksasa jahat kembali lagi menemui sosok Serini untuk meminta Timun Mas agar diserahkan kepadanya. Mbok Serini tetap tidak bersedia menyerahkan Timun Mas. Raksasa jahat itu mengamuk dan mengejar Timun Mas. Saat terdesak, Timun Mas selalu menebarkan biji semangka yang diberikan petapa sakti. Ajaib! Biji semangka yang ia tebar berubah menjadi pohon semangka raksasa yang batangnya melilit tubuh raksasa. Tetapi raksasa berhasil meloloskan diri dan terus mengejar Timun Mas.
Timun Mas lalu menebar jarum yang seketika berubah menjadi rimbunan pohon bambu. Kaki raksasa jahat terluka akibat tertusuk pohon bambu yang runcing. Meski terluka tusukan pohon bambu, raksasa terus mengejar Timun Mas. Lalu Timun Mas membuka bungkusan terakhir, pemberian petapa sakti. Bungkusan itu berisi petis. Setelah dituang ke tanah, petis berubah menjadi lautan lumpur panas yang merendam tubuh raksasa hingga menemui ajalnya. Timun Mas akhirnya selamat dari terkam raksasa jahat. Bersama Mbok Srini, Timun Mas akhirnya hidup bahagia. Janji kepada orang lain Jangan tentang mudah sesuatu berjanji hal kepada orang yang lain tidak tentang bisa suatu kita hal yang tepati. tidak bisa kita tepati. Jadilah orang Jadilah baik yang tidak mudah membuat janji-janji serta mengingkari janji. Terima kasih.